Selamat sore Pak Suko dan teman-teman. Sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Melina, Stefani, Leonardus Jose, dan Vincent Lauren. Baik, kami akan memulainya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami, Leonardus Jose. Moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, jamak atau mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam moral, ada istilah nilai moral dan norma moral. Nilai moral adalah suatu kebaikan manusia sebagai manusia, sedangkan norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia. Lihat dari segi baik buruknya manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Hubungan moral dan etika. Moral berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan atau adat. Moral selalu mengacu kepada baik buruknya sifat seorang manusia. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang mempunyai arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Moral adalah kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia baik mental maupun fisik mengenai hal yang sesuai dengan moral itu. Kemudian etika dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika sebagai ilmu. Memiliki arti kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Yang kedua, etika dalam arti perbuatan memiliki makna. Perbuatan kebajikan seseorang dikatakan etis apabila berbuat kebajikan. Yang ketiga, etika sebagai filsafat. Memiliki arti mempelajari pandangan-pandangan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Selanjutnya, tujuan pengetahuan moral dan etika. Mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Membuat manusia sanggup untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma, yang rasional maupun lainnya, antara tingkah laku yang baik dan buruk. Mendorong kehendak seseorang bila mengerjakan sesuatu mengarah kepada yang berfaedah dan bermanfaat bagi sesama manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai amoral dan immoral. Amoral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amoral diartikan sebagai tidak bermoral atau tidak berakhlak. Amoral dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral, yang melawan norma atau prinsip. Amoral merupakan suatu sikap atau tindakan yang tidak mengkhawatirkan apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Kesimpulannya, amoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang karena kurangnya pengetahuan, memiliki kelainan, atau belum cukup umur. Sedangkan immoral adalah tindakan yang tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah mengetahui bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya. Saya akan melanjutkan slide untuk moral dan hukum. Pengertian moral dan hukum. Moral adalah menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Hukum dalam KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum dalam artian lain adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Moral dan hukum mempunyai hubungan yang erat. Hukum harus selalu diukur dengan moral. Demikian juga dengan moral yang juga membutuhkan hukum. Walaupun mempunyai hubungan yang erat, moral dan hukum terdapat perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah hukum lebih kodifikasikan